Waduh. Nah, dari kemarin itu pas waktu boleh cerita dulu ya, Pak? Nah, kemarin pas waktu Bude Novri telepon ya Bude ke Bunda, wah Mas Ali suruh ngisi. Wah, ngisi apa Bude? Wah, pokoknya ngisi aja biar dikenal. Wah, nggak dikenal juga nggak apa-apa kok. Saking bingungnya gitu. Saking bingungnya. Nah, jadi hari ini saya mohon izin Bapak Ibu ya, Pak D, Bude, Pak Le, Bule untuk tidak ceramah tapi lebih mengisi kepada bukan motivasi juga Bude. Lebih ke apa yang saya praktekkan di dunia profesional kerja. Yang ini ilmunya cukup diperhitungkan di dunia barat dan disembunyikan di dunia barat. Jadi ilmu ini tentang psikologi marketing Pak Budi. Jadi psikologi marketing kenapa penting? Gitu, kenapa penting? Karena pada saat ini kalau dulu itu di tahun 60-an kita itu sudah terbanjiri 150 sampai 200 informasi setiap hari. Nah, kemudian berkembang di tahun 70-an kita itu sudah terbanjiri sekitar 300 sampai 500 informasi setiap hari. Nah, di tahun 90-an mulai bertambah lagi. Kita sudah terbanjiri 900-an informasi setiap harinya. Dan sampai detik ini itu sudah 3.000-an informasi Pak Bude, Pak Le. Jadi bisa dibayangkan kalau kita biasa kalau kita biasa promosi di dunia media sosial dan segala macamnya, itu customer kita ini sudah terbanjiri informasi. Jadi sudah ada 3.000-an informasi yang membanjiri kita. Dan data terakhir di Hootsuite ini sebuah lembaga yang sangat terkenal di dunia internasional, dan semua risetnya itu menjadi acuan untuk para digital marketer yang sedang mempraktekkan semua ilmunya. Nah, datanya menunjukkan bahwa sekarang ini pengguna internet itu sudah naik sekitar 7%, yaitu 298 juta. Jadi sudah sangat banyak sekali yang bermain, dan sosmed itu sudah naik 9% atau 21 juta. Nah, dulu di tahun 2015 orang menggunakan sosial media itu hanya 1 jam 51 menit. Tapi saat ini sudah 2 jam 25 menit. Jadi sudah naik sekitar 14% lebih. Nah, lalu kemudian orang yang menggunakan internet juga semakin bertambah. Ya, orang yang menggunakan internet juga semakin bertambah. Jadi tahun 2015 itu tenang jam 20 menit. Tapi sekarang sudah main jam 8 jam 54 menit. Jadi sudah sangat candu sekali, gitu. Jadi semuanya sekarang itu sudah kena penyakit namanya nomophobia. Penyakit namanya nomophobia. Nomophobia itu no mobile phone. Jadi nggak bisa jauh-jauh dari HP. Kalau HP-nya ketinggalan, gelisahnya luar biasa. Nah, apalagi anak-anak muda sekarang, kalau HP-nya ketinggalan, itu gelisahnya luar biasa. Mending nggak bawa dompet. Ini hasil risetnya. Mending nggak bawa dompet daripada ketinggalan HP. Mending nggak bawa sandal daripada ketinggalan HP. Jadi sekarang itu sudah sangat-sangat kecanduan. Nama penyakitnya ini nomophobia. Dan itu angkanya cukup besar. 66% populasi dunia ini sudah kecanduan handphone. Sudah kecanduan handphone. Bahkan menurut studi ada 46% itu kecelakaan terjadi karena mainan handphone. Dan anak-anak muda ini sekarang kalau tidur, Bapak Ibu, itu
sampingnya ada handphone. Bangun tidur yang handphone. 93% orang itu bangun tidur itu yang dicek itu malah handphonenya. Nah, secara studi lagi ternyata kita itu setiap hari itu bisa mengetuk handphone kita itu sebanyak 2.617 kali per hari. Nah, terus membuka kunci ponsel itu 150 kali per hari. Bayangkan Bapak. Nah, terus memeriksa ponselnya itu 63 kali per hari. Jadi sudah sangat-sangat yang namanya handphone itu udah nggak bisa jauh-jauh dari kita semua, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mempromosikan sesuatu, sebenarnya spanduk atau baliho flyer yang paling efektif itu adalah handphone. Jadi lewat sosial media ataupun apapun itu lewat handphone. Nah, cuman tantangannya karena selama ini di dunia ini kita itu sudah terbanjiri 3.000 informasi lebih. Kita itu punya level atensi atau level perhatian itu sangat rendah Bapak Ibu. Jadi cuma 8 detik saja. Lebih dari itu sudah nggak digubris. Kita punya postingan di sosial media dan segala macam itu nggak digubris. Jadi kalau misalnya captionnya atau tulisannya itu terlalu panjang, itu bagi anak muda udah nggak menarik begitu. Bagi anak muda nggak menarik. Jadi secara secara praktisi, nah itu kalau mau membuat caption ataupun copywriting begitu ya Bapak Ibu, atau tulisan-tulisan yang di sosial media untuk mempromosikan kita punya produk, itu harus tidak boleh lebih dibaca 8 detik. Karena 8 detik ini yang menentukan. 8 detik ini yang menentukan. Kalau itu menarik, dia akan terus membaca, tapi kalau misalnya tidak menarik, dia akan skip begitu aja. Makanya sampai di praktisi dunia marketing itu, sampai postingan itu harus dikasih warna kuning supaya di stop scrollnya. Jadi secara psikologi itu kalau misalnya kita lihat warna kuning, karena kita biasa lihat warna kuning itu adalah tanda peringatan begitu Bapak Ibu. Nah itu biasanya langsung stop scrollnya, itu kita nggak skip gitu. Jadi langsung, oh apa ini? Jadi secara psikologi seperti itu. Kenapa? Karena di dalam otak kita itu ada yang namanya pituitary system, yang dia itu akan merespon warna yang kita lihat. Nah seperti itu. Nah ini tantangannya. Jadi selain tadi kita sudah terbanjiri informasi, maksudnya customer kita itu kalau misalnya kita posting di sosmed dan segala macam itu terbanjiri informasi sampai 3.000 informasi. Nah tantangan kedua adalah atensinya, level atensi atau level perhatiannya itu hanya 8 detik. Bahkan di penelitian terbaru di Amerika, itu orang Amerika sudah bukan 8 detik lagi Bapak Ibu. Jadi sudah turun lagi levelnya menjadi 5 detik. Nah ini bayangkan, jadi artinya tantangan kita ini sekarang kalau kita mau mempromosikan usaha, itu bagaimana caranya supaya postingan kita itu hanya bisa dibaca dalam waktu 5 detik atau 8 detik. Karena lebih dari itu sudah menjadi hal yang tidak menarik. Seperti itu. Nah, tantangan yang kedua, ternyata maksimum otak itu hanya bisa menerima 7-9 informasi secara bersamaan. Nah, lebih dari itu otaknya akan hang Bapak Ibu. Jadi artinya kita hanya punya kesempatan itu 7-9 daripada pertempuran 3.000 informasi yang beredar di masyarakat pada saat ini atau di dunia media sosial saat ini. Jadi cuman 7-9 slot gitu. Nah, atensinya cuman 5-8 detik. Nah, untuk itu saya selalu mengatakan di dunia profesional, di training yang saya kasih,
bahwa mempelajari psikologi dan juga algoritma teknologi itu sangat penting di dunia bisnis sekarang ini. Karena kita sudah tidak ada pilihan lagi. Pertama, kita tergempur informasi. Yang kedua, atensi semakin rendah, tingkat perhatiannya semakin rendah, jadi 5 detik itu tadi. Yang ketiga, otak itu hanya bisa menerima 7-9 informasi. Lebih dari itu otak akan hang, Bapak Ibu. Jadi otak akan hang. Nah, jadi ini yang kemudian dipraktekkan di dunia profesional bisnis saat ini. Salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah contohnya McDonald. McDonald itu kemarin kerjasama dengan BTS. Bapak Ibu ngerti BTS atau yang muda-muda ngerti ya? BTS ya, ngerti ya? Oh, bukan yang tower, bukan yang tower gitu. Jadi BTS ini termasuk boyband Korea Selatan yang lagi hits. Nah, BTS ini termasuk yang paling hits di Korea Selatan saat ini. Nah, makanya banyak sekali yang kemudian kerjasama dengan BTS, termasuk Tokopedia dan segala macamnya. Nah, kenapa BTS? Nah, ini ternyata diriset oleh McDonald. BTS itu punya komunitas fansnya BTS itu, dan yang paling besar itu ada di Indonesia. Nah, berapa angkanya? Ada 80 juta orang. Dan itu dari seluruh dunia. Indonesia yang paling besar anggota arminya atau fansnya BTS itu, Pak Bu. Jadi ada 20%. Nah, setelah diriset kembali, nah itu dari 20% itu kebanyakan adalah perempuan. Nah, perempuan ini 86%-nya itu suka sama BTS, sedangkan sisanya itu 11%-nya itu laki-laki. Nah, kenapa perempuan yang kemudian disasar oleh McDonald? Nah, McDonald ini menganggap bahwa kalau di dalam dunia psikologi itu, Bapak Ibu, jadi perempuan itu adalah target yang paling seksi. Jadi maksudnya target customer yang paling bisa bisa mengembalikan keuntungan gitu loh, Budi. Kenapa? Karena wanita ini berbicara 250 kata per menit, dibandingkan laki-laki itu hanya 125 kata per menit. Dan wanita itu berbicara 20.000 kata per hari, dibandingkan laki-laki ini hanya 7.000 kata per hari. Nah, jadi kalau misalnya dia otaknya pembicara, kalau laki-laki itu mentok-mentoknya cuma 9.000 kata per hari. Nah, sedangkan wanita itu bedanya, dia itu berbicara 20.000 kata per hari. Jadi kalau gapnya itu sekitar 13.000 kata. Nah, makanya kalau misalnya istrinya pulang masih bisa ngomong gitu. Nah, itu karena perempuan itu memang suka untuk untuk berkata-kata, dan biasanya mereka menenangkan diri itu dengan bercerita. Memang menenangkan diri itu dengan bercerita. Nah, disinilah letak titik seksinya. Kenapa McDonald kemudian menggait BTS untuk diajak kerjasama? Kenapa? Buat bisa viral, Bapak Ibu. Nah, secara teori, kalau misalnya dihitung, kalau misalnya satu wanita itu bisa, kalau secara teorinya Dunbar, ya Bapak Ibu, nah itu di hari ke-7, itu viralnya bisa sampai 11,25 juta orang yang tahu. Kenapa? Karena wanita itu suka komunitas, Bapak Ibu. Jadi wanita itu suka komunitas arisan atau perkumpulan dan segala macam, pengajian. Nah, biasanya yang diomongkan itu adalah sesuatu hal yang paling hot pada saat itu. Inilah kemudian McDonald itu menggandeng
BTS karena dari 20% fansnya BTS ini adalah wanita. Nah, tidak heran Bapak Ibu. Nah, setelah itu kemudian BTS ini ternyata untungnya 128 miliar dari BTS Meal. Ya, hampir 4 kali lipat pendapatan dari proyek domestik mereka. Jadi sangat-sangat untung sekali. Sangat-sangat untung sekali karena 4 kali lipat dibandingkan dibandingkan dengan ketika kita menyasar targetnya itu adalah seorang pria. Nah, ini untuk efek viral kita bisa menggunakan wanita untuk menjadi target supaya word of mouth-nya atau omongan dari mulut ke mulut itu bisa dapat Bapak Ibu. Nah, inilah salah satu contoh kenapa kita harus belajar psikologi marketing. Nah, ini salah satu contoh. Nah, contoh kedua Bapak Ibu. Nah, ini saya riset sendiri, gitu ya. Saya riset sendiri. Ini juga berdasarkan penelitian dari Loan Brizindin. Jadi Loan Brizindin ini adalah seorang dokter yang ahli di bidang neuroscience. Nah, dia itu mengklasifikasikan bagaimana cara kerja otak pria dan wanita. Nah, ini sangat-sangat berbeda. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah berpikir kenapa SPG rokok itu disengaja dibuat seksi. Mungkin ada yang pernah kepikiran nggak? Kenapa SPG rokok itu nggak ada yang nggak seksi gitu? Ada yang kepikiran nggak? Surveinya Nusi. Perempuan. Nah, jadi kenapa SPG rokok itu dibuat seksi Bapak Ibu? Jadi ini ada risetnya. Dan kebanyakan SPG itu dia tidak dia merasa nyaman terhadap apa yang dia kerjakan bukan karena gaji pokoknya Bapak Ibu. Bukan karena gaji pokoknya, tapi karena ada tambahan-tambahan uang yang dia tidak dapat dari gaji pokoknya itu. Nah, kenapa kok SPG dibuat seksi? Nah, ternyata laki-laki itu secara riset itu takluk kepada empat pilar gitu. 4 pilar. Nah, ini penelitian dari Bush di 37 suku di dunia. Ternyata laki-laki itu suka wanita dengan suara yang melengking atau gemas. Gitu ya Budi. Ya, pertama itu. Yang kedua, laki-laki itu yang kedua, laki-laki itu suka sama wanita yang tubuhnya seksi, Pak De. Nah, jadi yang ngapunten ya Pak De, Bude. Jadi ini karena saya ngomongin soal riset, jadi saya akan buka semuanya tanpa terkecuali. Nah, jadi laki-laki itu secara riset, nah itu menyukai tubuh wanita yang seksi, yang bentuknya itu seperti gitar. Nah, oke, saya lanjut ya. Oke, nah yang pertama tadi adalah suara yang gemas, yang kedua itu tubuh yang seksi. Nah, yang ketiga parfum yang menyengat, Pak De, Bude. Nah, kalau misalnya wanita itu pakai parfum yang menyengat, nah secara riset itu otak laki-laki itu langsung siaga, Pak De, Bude. Jadi langsung siaga, langsung pikirannya udah macam-macam. Nah, yang terakhir itu adalah sentuhan lembut. Jadi kalau misalnya laki-laki ini disentuh, butuh waktu hanya sekitar 5 menit saja untuk meningkatkan hormon testosteron. Nah, apa yang terjadi ketika hormon testosteron ini kemudian meningkat? Nah, ketika hormon testosteron ini meningkat, yang terjadi
otak laki-laki ini semua fungsi otaknya dimatikan. Yang ada itu hanya otak pencarian pasangan. Itu yang akan hidup. Nah, apa yang terjadi ketika otak pencarian pasangan ini kemudian hidup? Yang terjadi, laki-laki ini akan merayu dan menciptakan kebohongan. Nah, kebohongan-kebohongan yang dilakukan itu biasanya 76% itu memperbesar status sosialnya dan memperbesar pendapatannya. Biasanya seperti itu. Nah, yang dia lakukan nanti akan melakukan rayuan-rayuan itu. Dan rayuan-rayuan yang dilakukan kepada SPG ini biasanya itu dia akan memberikan tips-tips yang sangat besar. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa status sosialnya itu tinggi dan pendapatannya itu tinggi juga. Dan ini menariknya, risetnya itu mengatakan bahwa perempuan atau wanita itu secara naluri itu sebenarnya materialistis, Pak De. Oh ya. Jadi materialistis. Oh, ada. Jadi kalau misalnya otak wanita itu dalam keadaan yang normal, dia akan melihat laki-laki itu sebagai investasi jangka panjang. Itu yang akan dia lihat. Oh ya. Oke, investasi jangka panjang itu yang akan dia lihat pertama. Tapi kalau misalnya dia sudah nggak normal, jadi wanita itu kalau misalnya lagi jatuh cinta, itu yang dimatikan adalah prefrontal cortex dan juga amigdalanya. Nah, di sini sisi kritisnya wanita jadi sangat tumpul, Pak Bude. Jadi sangat tumpul. Nah, dia lihatnya, wah laki-laki ini wajar lah nakal. Oh kayak gini wajar lah, wajar. Nanti mulailah dari nol, nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Nah itu karena apa? Karena jatuh cinta. Karena jatuh cinta. Ini secara risetnya begitu, Pak Bude. Nah, terus balik lagi ke SPG tadi. Nah ini terjadi memang Pak Bude. Jadi pas waktu itu saya pernah buka kelas, dia ada adanya properti begitu. Pas waktu saya buka tentang teori ini dan segala macamnya tentang otak laki-laki dan perempuan, dia mengaku bahwa dia pernah menargetkan 2 SPG rokok, 2 SPG rokok untuk bisa tidur sama dia, Pak Dudi. Nah ini yang terjadi seperti itu. Jadi caranya dia adalah dia beli rokoknya walaupun dia nggak butuh. Dia beli rokoknya walaupun dia nggak butuh. Dia beli pokoknya semualah dia bantu untuk capai targetnya si SPG rokok ini. Jadi dibantu semuanya sampai kemudian akhirnya si SPG ini merasa luluh karena dia melihat wah ini kok pria ini secara ekonomi mampu dan kemudian kenyamanannya juga dapat, dan akhirnya yang terjadi adalah yang saya ceritakan tadi, Pak. Nah ini yang kemudian ini yang kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan rokok dan kemudian juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi untuk memberikan frontliner mereka itu adalah orang-orang yang memang cantik, seksi dan menarik. Kenapa? Karena ini kalau misalnya otak laki-laki itu lagi nggak normal, dia akan bisa mencitrakan apapun dan mengusahakan apapun untuk mendapatkan si wanita itu. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat perusahaan rokok cukup eksis sampai sekarang. Kira-kira salah satunya adalah itu, Pak. Nah, ini adalah salah dua kenapa kita harus belajar psikologi marketing. Di sisi lain kita juga harus belajar algoritma teknologi ini sekarang ini, Pak Di. Nah, kenapa, Pak Di? Laki-laki. Oh, rahasia.
Oke. Nah, teknik psikologi, jadi maksudnya marketing psikologi itu banyak Pak Adi. Jadi kalau misalnya ini waktunya sampai kapan? Sampai subuh. Sampai besok bisa. Soalnya saya biasa ngisi berjam-jam ini Pak Adi. Ini saya ringkas-ringkas saja. Nah, pertama Pak D, yang atau Pak D Bude, Pak Le Bule. Nah, ini yang harus kita sadari adalah ketika kita membuat konten marketing ataupun apapun itu, pertama yang kita tidak boleh lawan itu adalah persepsi orang kebanyakan. Jadi jangan dilawan, tapi ditunggangi. Ya, jangan dilawan tapi ditunggangi. Jadi ditunggangi. iya, betul. Jadi persepsi kebanyakan itu jangan dilawan, tapi ditunggangi. Kalau pada saat ini kemudian yang paling tren itu adalah A, ya kita ngikut di A. Kalau yang paling tren itu adalah B, itu kita ngikut di B. Misal seperti itu. Jadi biasanya yang dilakukan oleh digital marketer yang ada, itu biasanya dia akan mencomot sesuatu hal yang viral, yang kemudian untuk menaikkan traffic saja. Nah, ini persepsi orang kebanyakan, intinya jangan dilawan tapi ditunggangi. Contohnya seperti apa Pak Bude? Contohnya seperti ketika Obama itu datang pertama kali di Indonesia. Nah, ketika dia datang pertama kali di Indonesia, yang dia katakan adalah pertama, Assalamualaikum. Karena apa? Karena Obama tahu kebanyakan orang Indonesia itu adalah Muslim. Nah, jadi persepsi kebanyakannya adalah persepsi Muslim itu tidak boleh dilawan supaya Obama bisa mendapatkan simpati. Nah, pada saat itu dia katakan pertama Assalamualaikum. Yang kedua yang dia katakan adalah selamat pagi. Nah, selamat pagi ini kan merupakan bahasa Indonesia yang biasa digunakan oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Jadi selamat pagi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Obama bilang pulang kampung nih. Nah, pulang kampung nih. Yang keempat, akhirnya Obama bilang sate, nasi goreng, mie ayam juga ya Bude. Iya. Nah, kenapa harus begitu, Pak? Karena orang itu cenderung akan berkumpul dengan yang satu frekuensi atau yang sama. Jadi orang itu cenderung begitu. Nah, jadi contohnya kalau misalnya saya di Makassar nih Pak Bude. Nah, saya di Makassar ketemu orang Jawa, sama-sama orang Jawa. Nah, itu lebih seneng dibandingkan ketemu dari orang-orang yang luar Jawa. Dan mereka cenderung seperti itu. Mereka akan berkumpul sesuai dengan frekuensi mereka atau latar belakang mereka yang sama. Jadi ini teknik ini itu juga bisa digunakan untuk bisnis. Jadi kalau misalnya kita mau nemui kita mau nemui orang partner bisnis kita misalnya gitu. Nah, kita riset dulu nih. Misal kita riset dulu. Oh, ternyata dia suka golf. Misal dia suka golf. Nah, maka hal pertama yang harus dilakukan ketika kita bertemu dengan mereka itu adalah membicarakan tentang golf. Kenapa? Karena dia suka itu. Nah, itu salah satu teknik psikologi marketing yang bisa dipraktekkan. Yaitu yang pertama adalah persepsi orang kebanyakan jangan dilawan tapi ditunggangi. Nah, teknik forcing yang kedua itu biasanya kalau membuat konten, kalau kita mau menanamkan ide, biasakan ada deretan fakta, kemudian ada ide, dilanjutkan pada fakta. Contoh misalnya begini Pak Budi. Misal 10 toko terlaris di Jogja. Nah, kita bikin website terus ada tulisannya 10 toko terlaris di Jogja. Yang pertama listnya benar. Misalnya punya Mbak Im Wong. Yang kedua
punyanya Suharti misal. Yang ketiga itu siapa? Nah baru yang keempat mungkin tokonya Pak Ade nih mau dimasukin situ. Lalu kemudian dilanjutkan fakta lagi yang memang benar itu adalah kenyataannya di Jogja itu memang yang laris adalah itu. Nah itu adalah teknik forcing yang kedua, yaitu ketika kita ingin mempengaruhi orang. Pertama fakta, ide, kemudian fakta dan fakta. Jadi deretan fakta ini akan membuat ide kita itu menjadi fakta baru yang akan diterima. Sampai kapan ini? 10 menit. Oke, yang kedua itu adalah tentang ternyata keputusan seorang pelanggan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah dari omongan dari teman, tetangga, kemudian keluarga. Itu 83%. Nah, yang berikutnya itu berasal dari pengalaman masa lalu, dan yang paling sedikit itu justru malah dari promosi perusahaan itu sendiri. Jadi promosi perusahaan itu hanya berpengaruh 5% saja dibandingkan omongan dari mulut ke mulut dari orang-orang yang sudah pernah menikmati produk kita dan sudah pernah merasakan produk kita itu seperti apa. Itu justru lebih powerful dibandingkan tidak begitu. Nah jadi yang kedua itu. Nah kemudian yang ketiga, manusia itu digerakkan oleh 3 dorongan. 60%-nya itu rasa takut, 30%-nya itu cinta, dan 10%-nya itu amarah. Nah, 60% ini biasanya digunakan oleh para company perusahaan-perusahaan besar itu untuk menjual produk mereka. Jadi yang dieksploitasi adalah rasa takutnya. Mungkin Pak D Bude sama Pak Le Bule pernah kena promosinya vacuum cleaner mungkin Pak Bude? Belum pernah. Nah dulu itu seingat saya, waktu vacuum cleaner itu kemudian dipromosikan, ke rumah-rumah itu ya. iya. Nah yang dieksploitasi adalah ketakutan dengan adanya tungau yang bentuknya kecil, mengerikan, terus bikin gatel itu parah sekali gitu. Nah ini yang kemudian bisa dilakukan untuk di dunia marketing. Jadi mengeksploitasi rasa takut. Jadi 60% orang itu akan melakukan keputusan pembelian ketika dia itu merasa dihimpit dengan ketakutan. Itu salah satunya. Ini masih berapa menit lagi ya? 5 menit. Oh lagi 5 menit. Nah ini panjang ini Pak. Oke. Nah itu beberapa teknik yang kemudian kita bisa gunakan di dalam dunia marketing. Nah ini sebenarnya masih banyak Pak Ade Bude. Cuman saya ambil yang paling terakhir aja ini. Kemarin saya praktekkan di Kala Group. Ini alhamdulillah dengan adanya ini praktek tentang gamification ini, itu alhamdulillah perusahaan dari sini aja itu bisa dapat 78 miliar. Nah ini nama tekniknya itu adalah gamification. Gamification ini adalah bagaimana kita memberikan reward kepada reseller kita. Nah itu bisa ditentukan oleh 4 hal. Jadi ada kecerdasan, jadi di dalam otak itu ada 4 kecerdasan Pak Adi. Ada yang dia thinking, kemudian sensing, intuiting, dan juga feeling.
Nah biasanya orang-orang sensing itu dia suka sekali terhadap bonus atau terhadap uang, dan kemudian kalau orang-orang thinking itu biasanya dia suka sekali terhadap tahta. Jadi dia nggak bisa kerja di tempat yang kemudian tidak ada levelingnya atau tahtanya. Nah kemudian kalau orang-orang intuiting, orangnya karena suka ngide, biasanya perusahaan itu kalau misalnya di Kala Group ini Pak De, Bude, kalau tempat saya bekerja, itu ada satu panggung ide yang mereka itu yang mengide-mengide ini dihargai. Mereka ini yang mengide-ngide ini dihargai. Nah kemudian orang-orang dengan kecerdasan feeling, dia itu sukanya itu mengkader. Jadi suka mengkader. Nah, sistem marketing yang paling bagus untuk semua gamification ini yang saya tahu itu cuman MLM. Walaupun saya nggak setuju sama MLM, tapi MLM ini adalah sistem yang dimana bisa meningkatkan omset yang sangat besar. Tapi kita bisa akali MLM ini dengan cara yang lain, seperti yang saya pernah lakukan di PT Baruga Sinusa Development. Nah ini alhamdulillah dengan teknik ini bisa mendatangkan profit itu sebesar 78 miliar. Nah kira-kira itu Pak De, Bude, mungkin dari saya tentang semua teknik-teknik marketing, walaupun itu belum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik, Pak De, Bude, sama Pak Lek Bule. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, baru sekali apa yang telah disampaikan. Nanti kalau yang mendengarkan akan sangat dapat banyak manfaatnya. Tapi itu tadi baru pendahuluan ya. Bisa dituliskan kembali. Jangan. Baik, masih ada beberapa acara. Pak Dehri, ada acara lain apa? Ini ikrar sawalan si imam. Akan ada pembacaan.